Selamat datang dan selamat bergabung di channel Bawitono. Bantu kami untuk like, subscribe, dan share video-video pembelajaran yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Baiklah Sobat Bawitono, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan materi apel OTK kepegawaian dengan materi pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan. Pada video pembelajaran ini akan kami bagi menjadi dua. Yang pertama adalah tentang laporan pertanggungjawaban keuangan, dan yang kedua adalah tentang laporan keuangan pada perusahaan. Untuk jelasnya, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Laporan pertanggungjawaban atau dikenal dengan istilah SPJ merupakan suatu dokumen atau laporan tertulis yang berisi tentang suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, biasanya LPJ ini ditulis oleh suatu unit kerja atau lembaga atau suatu unit organisasi yang lebih rendah, ditujukan kepada unit yang lebih tinggi sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan suatu kegiatan. Selanjutnya, apakah tujuan dari disusunnya sebuah laporan pertanggungjawaban? Tujuannya adalah yang pertama, sebagai informasi pelaksanaan dan berjalannya suatu kegiatan. Dan yang kedua, sebagai evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai alat ukur kemampuan suatu tim dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dan yang keempat adalah sebagai laporan kronologis terhadap berjalannya suatu kegiatan. Nah, sehingga di dalam laporan pertanggungjawaban dimuat kegiatan-kegiatan dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan sampai dengan berakhirnya suatu kegiatan. Berikutnya adalah karakteristik laporan pertanggungjawaban. Nah, karakteristik laporan pertanggungjawaban merupakan ciri-ciri atau sifat-sifat khusus yang harus dimiliki dalam menyusun sebuah laporan agar laporan pertanggungjawaban itu dibuat dengan baik. Adapun karakteristik laporan pertanggungjawaban meliputi 1. Mudah dipahami. Sebagai sumber informasi, laporan yang dibuat adalah harus mudah dipahami oleh pengguna atau pemakai laporan tersebut. Kedua, laporan harus relevan. Laporan dapat membantu para pemakai informasi dalam melakukan evaluasi program kerja dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dan yang ketiga, laporan harus andal, artinya bahwa laporan itu menyajikan informasi yang jujur dan wajar. Laporan menggambarkan peristiwa yang sebenarnya. Dan yang keempat, laporan itu harus netral, artinya bahwa laporan itu menyajikan sebuah informasi untuk kebutuhan umum pemakai laporan dan tidak untuk kebutuhan pihak-pihak tertentu atau untuk pesanan kelompok-kelompok tertentu. Dan yang berikutnya adalah laporan digunakan oleh si pemakai sebagai perbandingan dengan laporan keuangan pada periode-periode
yang lainnya. Nah, perbandingan ini tentu saja untuk mengidentifikasi posisi keuangan dari suatu perusahaan. Baiklah Sobat Bapitono, selanjutnya apakah isi dari laporan pertanggungjawaban? Nah, sebelum kita lanjutkan, silakan jangan lupa untuk like dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya, agar kami dapat mengembangkan channel ini dengan baik. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan update dari video-video pembelajaran ataupun video tutorial ataupun aplikasi-aplikasi pembelajaran dalam channel Bapitono Media. Baiklah, isi dari laporan pertanggungjawaban. Nah, pada dasarnya dalam menyusun sebuah laporan pertanggungjawaban itu ada aturan ataupun standar baku di dalam menulis LPJ. Mungkin di masing-masing instansi sudah ada SOP ya, standar operasional di dalam menyusun sebuah laporan. Nah, paling tidak di dalam membuat laporan itu memuat isi tentang pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dananya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan sobat untuk mengamati ataupun membaca beberapa contoh format penulisan laporan pertanggungjawaban. Nah, dan untuk jelasnya di dalam video ini juga kami sertakan link materi yang membahas tentang laporan pertanggungjawaban keuangan ini secara detail, termasuk soal-soal yang perlu dikerjakan dalam video pembelajaran ini. Berikutnya adalah macam-macam laporan pertanggungjawaban. Nah, macam laporan pertanggungjawaban ini meliputi yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, laporan ini merupakan laporan keuangan yang dibuat oleh suatu lembaga kementerian atau lembaga negara ataupun lembaga tinggi negara maupun laporan daerah sebagai pembuatan laporan pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua adalah laporan pertanggungjawaban daerah. Nah, laporan ini merupakan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga adalah laporan pertanggungjawaban keuangan pada perusahaan. Nah, laporan ini merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang, jadi perusahaan swasta ya. Nah, untuk jelasnya silakan Sobat Bapitono dan anak-anak untuk secara detailnya pada video ini kami sertakan modul yang bisa dipelajari kembali agar kita semua bisa memahami secara detail mengenai laporan pertanggungjawaban. Setelah kita mempelajari materi bagian 1 yaitu tentang laporan pertanggungjawaban keuangan, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban. Dan kedua, sebutkan tujuan penyusunan laporan pertanggungjawaban. 3. Sebutkan karakteristik dari laporan pertanggungjawaban. 4. Buatlah contoh format dari laporan pertanggungjawaban. Dan yang kelima, sebutkan macam-macam laporan pertanggungjawaban keuangan. Selanjutnya untuk materi bagian 2 yaitu
penyusunan laporan keuangan pada perusahaan, silakan simak terus video pembelajaran di channel Gapitono Media. Terima kasih. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Nantikan video-video kami berikutnya.